Halo teman-teman, hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 izin memperkenalkan diri saya serta rekan kelompok saya. Perkenalkan, saya Evi Fania dengan NIM 058 sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Yang pertama, Nurbaiti dengan NIM 030, Diva Tabriska dengan NIM 078, Nabila Rifatul dengan NIM 118, Liza Putri dengan NIM 122, Jessie Berli dengan NIM 130, dan Selvi Hutasoid dengan NIM 142. Hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait jurnal penelitian yang berjudul Deteksi DNA Babi pada Produk Mie Instant Import dengan metode Real-Time Polymerase Chain Reaction atau RT-PCR. Berdasarkan jurnal yang kami kaji, penelitian ini dilatar belakangi yang dimana akan dipaparkan oleh Jessie. Mie instan yang kerap menjadi salah satu produk yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, di mana menurut data World Instant Noodle Association, konsumsi mie instan di tanah air pada tahun 2021 mencapai 13,27 miliar bungkus. Angka ini akan terus meningkat dibanding tahun sebelumnya. Namun sayangnya, jika diteliti, mie instan import yang beredar di pasaran ini tidak mencantumkan label halal, di mana hal ini membuat asumsi pertanyaan, apakah mie instan tersebut sudah halal atau belum? Kontaminasi babi dalam produk makanan menjadi permasalahan bagi umat Islam dikarenakan babi merupakan bahan non-halal. Sehingga, pada penelitian kali ini, untuk mengetahui apakah mie instan import yang telah beredar terdapat kandungan babi atau tidak, di mana akan digunakan metode analisis, yaitu Real-Time Polymerase Chain Reaction atau RT-PCR, karena mampu mendeteksi DNA babi secara efektif dan terpercaya. Selain itu, penggunaan metode ini juga dikarenakan kebutuhan sampelnya yang sedikit, tidak perlu melakukan visualisasi, memiliki resiko kontaminasi yang kecil, dan dapat melakukan pemeriksaan dalam jumlah yang banyak sekaligus. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendeteksi DNA babi pada mie instan import dengan metode RT-PCR. Penjelasan alat dan bahan akan dipaparkan oleh Nurbaiti. Terdapat dua alat utama yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian tersebut, yaitu spektrofotometer nanodrop 2000/2000 C atau termo. Alat ini digunakan untuk mengukur konsentrasi dan kemurnian DNA babi dalam sampel dengan volume kecil, sekitar 1-2 mikroliter, dan RT-PCR Detection Biorad CFX96 yang digunakan untuk real-time PCR atau qPCR yang memungkinkan amplifikasi dan deteksi DNA target secara kuantitatif dalam suatu reaksi. Sedangkan bahan yang dibutuhkan yaitu mie instan impor yang terregistrasi BPOM tetapi tidak memiliki logo halal, daging babi sebagai kontrol positif, thermoscientific GET, Genomic DNA Purification Kit, etanol absolut, Aquabides, Sensivas SYBR Norox, dan primer sitokrom B, forward dan reverse. Prosedur kerja pada penelitian ini terbagi menjadi 5, yang akan dipaparkan oleh Nurbaiti dan Liza. Yang pertama, pengambilan sampel. Disiapkan 3 merek mie instan impor yang terregistrasi BPOM tetapi tidak memiliki logo halal MUI. Sampel diperoleh dari marketplace dan diambil menggunakan teknik simple random sampling. Dilakukan dengan cara daftar nama sampel yang sudah ada dilakukan pengundian semua anggota, yaitu 6 populasi. Kemudian nomor-nomor yang muncul dalam undian akan terpilih menjadi sampel penelitian. Kemudian disiapkan kontrol positif daging babi. Prosedur yang kedua, isolasi DNA. Sampel sebanyak 200 mg dihaluskan. Hal ini merupakan proses pemecahan dinding sel yang akan diisolasi, kemudian dimasukkan ke microcentrifuge tube. Kemudian isolasi DNA dari sampel mie dan kontrol positif menggunakan metode kit thermoscientific GeneChat Genomic DNA di mana terdiri dari digestion solution, proteinase K, RNase, lysis digestion, etanol, wash buffer 1, wash buffer 2, dan elution buffer yang bertujuan untuk mendapatkan DNA yang benar-benar murni.
Pengecekan kuantitas dan kemurnian DNA sampel dengan spektrofotometer nanodrop perbandingan A260 per A280. Amplifikasi DNA menggunakan RT-PCR. Sebanyak 1 mikroliter DNA hasil isolasi dan 10 mikroliter SYPR Green Master Mix dimasukkan ke dalam multiwell untuk selanjutnya dilakukan pengaturan program PCR pada instrumen RT-PCR. Program PCR terdiri dari denaturasi awal, siklus RT-PCR yakni denaturasi lanjutan, annealing, extension, dan terakhir melting curve analysis. Analisis data. Analisis kurva amplifikasi dilihat melalui kenaikan kurva dan nilai CT cycle threshold pada kurva amplifikasi. Sedangkan spesifitas hasil amplifikasi dilihat melalui nilai TM pada melt curve dengan perbandingan perbedaan nilai TM tidak lebih dari 2 derajat Celcius. Hasil dan pembahasan bagian isolasi DNA akan dipaparkan oleh Selvi. Isolasi DNA bertujuan untuk memisahkan DNA atau RNA dari bahan lain seperti protein, lemak, dan karbohidrat. Prinsip dalam melakukan isolasi DNA ada 2, yaitu sentrifugasi dan presipitasi. Prinsip utama dari sentrifugasi adalah memisahkan substansi berdasarkan berat jenis molekul. Dalam isolasi DNA ini menggunakan metode kit thermoscientific DNZ genomic DNA purification, di mana untuk mengisolasi DNA berkualitas tinggi dan akan menghasilkan hasil akhirnya dengan isolasi DNA dengan kemurnian yang tinggi. Hasil dan pembahasan bagian pengecekan kuantitas dan kemurnian DNA sampel dengan spektrofotometer nanodrop akan dipaparkan oleh Nabila. Uji kemurnian spektrofotometer nanodrop dengan rasio A260 per 280 pada sampel kode M yang menandakan Mi diperoleh konsentrasi dan kemurnian pada kode M1 sebesar 32,7 mikrogram per mili dan 1,95. Pada kode M2 36,9 mikrogram per mili dan 2,96. Pada kode M3 130,8 mikrogram per mili dan 2,04. Sedangkan sampel babi sebagai kontrapositif dihasilkan sebesar 5,5 mikrogram per mili dan 3,42. Hasil yang baik ditunjukkan untuk ketiga sampel Mi dikarenakan DNA yang baik merupakan lebih dari 10 mikrogram per mili dan kualitas DNA rasio A260 per 280 dikategorikan baik apabila sebesar 1,8 hingga 2. Kontrol positif yaitu daging babi menunjukkan kemurnian yang kurang baik karena berada di atas range 2. Hasil tersebut jauh lebih besar dibandingkan sampel Mi dikarenakan daging memiliki jumlah sel yang banyak sedangkan sampel Mi merupakan produk hasil olahan sehingga menyebabkan DNA yang didapatkan sedikit dan bisa juga disebabkan oleh terbawanya reagen. Pada kurva amplifikasi, garis ungu menandakan kontrol positif, sedangkan hijau menandakan sampel. Kurva amplifikasi ini bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana suatu DNA telah teramplifikasi, dengan ditandai oleh peningkatan sinyal yang signifikan. Pada kontrol positif yaitu daging babi, menunjukkan DNA target berhasil diamplifikasi, sedangkan pada sampel M1, M2, dan M3, DNA tidak teramplifikasi. Pada kurva melt peak menunjukkan puncak suhu saat titik leleh dengan ditandai oleh adanya puncak sinyal yang signifikan. Kontrol positif atau daging babi memiliki puncak melt peak yang jelas yang menandakan bahwasannya DNA target spesifik. Sedangkan pada sampel M1, M2, dan M3 tidak menunjukkan puncak melt peak yang signifikan, yang menandakan bahwa DNA target tidak terdeteksi. Sehingga diperoleh hasil dari ketiga sampel tersebut bahwasannya tidak ditemukan DNA babi. Setelah pemaparan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis kurva amplifikasi dan melt peak, tidak ditemukan DNA babi pada ketiga sampel mie instan import yang diuji. Hal ini menunjukkan bahwa sampel tersebut bebas dari kontaminasi DNA babi atau memiliki konsentrasi yang sangat rendah, sehingga tidak terdeteksi oleh metode yang digunakan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih kepada penonton yang telah mendengarkan penjelasan kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri, sampai jumpa di video selanjutnya.